Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlis Erlina SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Saya akan memaparkan rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami tujuan pendidikan, namun pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa siswa yang dikatakan berhasil adalah siswa yang nilainya sudah mencapai KKM dan pembelajaran yang dilaksanakan pun dianggap sudah berhasil. Biasanya, nilai menjadi standar ketuntasan dalam belajar dan saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Oleh karenanya, pembelajaran yang dilakukan hanyalah proses mentransfer materi pembelajaran saja. Karena ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Pada akhirnya, saya beranggapan bahwa murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Hingga pembelajaran yang dilakukan justru selalu mengarah pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya juga kurang memperdulikan apakah siswa sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi, mengingat materi yang cukup padat. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi pembelajaran yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan baik. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh bila banyak siswa yang nilainya tidak tuntas atau di bawah KKM yang ditetapkan setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari betul bahwa cara saya dalam berpikir dan melaksanakan pembelajaran itu tidak tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, dengan mempertimbangkan kodrat alam atau lingkungan tempat anak berada, dan kodrat zaman. Pembelajaran harus disajikan sesuai perkembangan zaman agar anak dapat dididik sesuai zamannya. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan juga harus mencakup semua aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Jadi tidak hanya melihat pada satu aspek saja. Murid juga bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, dan berinovasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran yang tepat. Hal ini dapat mendorong perubahan menuju pembelajaran yang berorientasi pada siswa, sehingga siswa dapat tumbuh sesuai kodratnya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk mendampingi dan membimbing siswa dalam belajar. Saya pun juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan saya sebagai pendidik harus menghargai itu. Dan yang paling penting, sebagai guru, guru pun harus ikhlas dengan penuh kesabaran dalam mengajar dan mendidik agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Dengan demikian, yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas lebih baik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, student-centered learning, yakni merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode atau model pembelajaran yang melibatkan siswa sesuai metode student-centered learning. Yang kedua, yaitu menuntun, bukan menuntut.
menjadi pendidik yang tidak saja mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga menjadi sosok yang tulus dan penuh kasih sayang dalam menuntun, memberi contoh, menjadi contoh, mendampingi, memfasilitasi, dan juga memberikan masukan pada perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, sebagai guru, saya akan berusaha menjadi tauladan yang baik, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Pembelajaran disajikan sesuai perkembangan zaman dan mampu mendapatkan pengetahuan yang luas dari berbagai sumber dengan tetap dipantau dan diarahkan. Selanjutnya, saya akan lebih menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, agar saya lebih mengerti dan mengenali karakteristik siswa tersebut. Demikianlah paparan refleksi dan kesimpulan pada modul 1.1 koneksi antar materi pada kali ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.